Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Kaisar Dewa Laut Selatan tidak yakin apakah dia harus senang atau takut ketika penghalang itu terbuka, dan dia merasakan angin gelap dan beracun menyapu wajahnya. Mutiara racun langit, harta paling berharga dari zaman dahulu. Kaisar Dewa Laut Selatan bergumam dengan bingung pada dirinya sendiri. Hanya diperlukan 1 hari untuk mengubah kerajaan terkuat di wilayah Ilahi Timur, kekuatan dengan sejarah hampir 1 juta tahun menjadi neraka. Pada saat yang sama, keinginannya untuk artefak kehidupan abadi, harta karun surgawi yang dinilai lebih tinggi daripada mutiara racun langit, tumbuh jauh lebih besar dari sebelumnya. Di tengah ibu kota, Qianye Fantian membuka matanya, ketika penghalang itu terbuka. Qianye Zixiao adalah Raja Brahma yang paling dekat dengan intinya. Tuanku, semua Raja Brahma memandangnya dengan serius. Bahkan sekarang, racun langit semakin ganas karena keterkejutan mereka. Itu adalah Zixiao, wajah Raja Brahma pertama berubah menjadi hijau. Kenapa dia? Hehe, segala sesuatu mungkin terjadi jika seseorang menemui jalan buntu. Raja Brahma kedua menghela nafas dalam-dalam. Qianye Fantian perlahan bangkit. Anehnya, dia tampak tenang dan tenang. Bersiaplah untuk bertarung. Hanya itu yang dia katakan sebelum meninggalkan aula utama menuju langit. Sekilas, dunia di bawahnya telah berubah menjadi neraka yang dingin dan kehijauan. 40 jam, dan hampir 70% dari seluruh kehidupan di ibu kota telah meninggal. Setiap orang yang tinggal di ibu kota kerajaan Brahma memiliki latar belakang bangsawan, tingkat kultivasi yang mengesankan, atau garis keturunan Raja Brahma yang mengalir di nadi mereka, tetapi mereka sama kecilnya dengan semut sebelum racun langit. Raja ilahi dan penguasa ilahi masih mati satu demi satu. Para murid muda dan keturunan Brahma Monark Realem sudah lama meninggal. Tangisan keputusasaan yang tiada henti memenuhi setiap sudut dunia dan mengubah wilayah terbesar wilayah Ilahi Timur menjadi neraka. Jika bahkan Raja Brahma dan Kaisar Dewa Langit Brahma sendiri menderita, seberapa parahkah penderitaan yang mereka alami bagi mereka yang bahkan tidak berada di alam master ilahi? Qianye Fantian perlahan menutup matanya. Bahkan dia tidak begitu berhati dingin sehingga dia tidak bisa merasakan sedikit pun rasa sakit dan kesedihan yang mendalam di hatinya. Ketika dia membuka matanya sekali lagi, dia melihat Kaisar Dewa Laut Selatan, 2 Raja Laut, 6 Dewa Laut, dan yang terakhir namun tidak kalah pentingnya, Qianye Zixiao. Mengabaikan Qianye Zixiao, Qianye Fantian mengatur napasnya sebelum berbicara kepada Kaisar Dewa Laut Selatan, sungguh kejutan menyenangkan yang Anda bawa ke sini. Kamu bahkan tidak membawa orang sebanyak ini bersamamu pada hari aku dinobatkan sebagai Kaisar Dewa. Para Raja Brahma berdiri di belakangnya, tetapi ekspresi mereka masing-masing lebih jelek dari yang lain. Mereka semua menatap Qianye Zixiao dengan kekecewaan, kebencian, dan niat membunuh. Qianye Zixiao sebaliknya, terlihat tenang dan muram, mungkin itu benar seperti yang dia katakan pada Nan Wansheng sebelumnya. Begitu dia mengambil keputusan, dia tidak akan menyesali keputusannya. Kaisar Dewa Laut Selatan tersenyum sebelum sengaja menunduk. Apa kejutan menyenangkanku dibandingkan dengan hadiah Yunce? Dia kemudian membuka telapak tangannya dan memperlihatkan cahaya emas muda dari mutiara ilahi Laut Selatan. Omong-omong, apakah kamu yakin tidak ingin menguji artefak di tanganku? Qianye Fantian menjawab dengan muram. Ada orang idiot di dunia ini yang tidak menyadari batas dari mutiara ilahi Laut Selatan, tapi aku tidak. Kamu tidak akan tahu sampai kamu mencobanya, bukan? Siapa tahu keajaiban bisa terjadi.
Kaisar Dewa Laut Selatan tersenyum cerah. Anda harus belajar dari Raja Brahma ke-10. Dia adalah orang cerdas yang memberikan 10.000% bahkan untuk 1% harapan. Hehehe, Qianye Fantian tiba-tiba tertawa aneh. Tidak ada pengkhianat di Raja Brahma. Apakah kamu lupa, Kaisar Dewa Laut Selatan? Kami memiliki lonceng jiwa Brahma. Kita dapat menarik kekuatan suci Dewa Brahma siapapun dengan paksa. Kaisar Dewa Laut Selatan sedikit mengernyit sebelum melihat ke arah Qianye Zixiao. Saya tetap seorang guru ilahi bahkan jika Anda merampas kekuatan ilahi Dewa Brahma dari saya. Ucap Qianye Zixiao. Tetapi jika aku mati, maka aku kehilangan segalanya. Jangan salahkan aku untuk ini, Kaisar Dewa. Salahkan diri Anda sendiri karena tidak bekerja sama dengan Kaisar Dewa Laut Selatan lebih awal. Jika tidak, Kerajaan Brahma Monarch tidak akan mengalami tragedi ini. Protes keras Qianye Zixiao menghilangkan kecurigaan Nan Wansheng sedikit demi sedikit. Kemudian, dia mengingat apa yang dia lihat di benak Qianye Zixiao dan merasa lebih mudah. Tidak ada seorang pun yang bisa membentuk pikiran dan ingatan orang lain, apalagi Raja Brahma. Dia kemudian mengangkat mutiara ilahi Laut Selatan dengan satu tangan dan mengulurkan tangan lainnya ke arah Qianye Fantian. Kau tahu betul apa yang kuinginkan, Kaisar Dewa Langit Brahma. Ini mungkin kesempatan terakhir dalam hidupmu. Jangan ulangi kebodohanmu untuk kedua kalinya. Laut Selatan, Qianye Fantian berkata dengan tenang, pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa Yun Ce menyatakan batas waktu 7 hari? Pernahkah kamu bertanya-tanya kenapa dia belum menyerang kita padahal kita selemah ini? Menurutmu siapa yang sebenarnya dia tunggu? Oh, alis Kaisar Dewa Laut Selatan sedikit tenggelam. Dia menggunakan kehidupan abadi sebagai umpan, dan racun langit sebagai katalis untuk menarikmu ke dalam perangkapnya. Apakah kamu akan memberitahuku bahwa kamu tidak dapat melihat taktik sesederhana ini? Mata Qianye Fantian tampak lebih dingin dari biasanya karena pancaran racun yang menakutkan. Siapa yang tahu, Yun Ce bahkan mungkin bersembunyi di suatu tempat di sudut dan menunggu kita untuk saling membunuh sekarang. Seseorang yang bersembunyi. Kata yang bagus. Kaisar Dewa Laut Selatan setuju sepenuhnya dengan kata-katanya, tetapi satu-satunya tanggapannya adalah mengulurkan tangannya lebih jauh. Saya senang Anda sudah memikirkan hal ini dengan matang. Itu pasti akan menghemat nafasku. Berikan apa yang kuinginkan, dan aku berjanji akan memberimu mutiara ilahi Laut Selatan. Kita berdua akan mendapatkan apa yang kita butuhkan, dan kita tidak perlu saling menyakiti. Ini adalah pengaturan yang sempurna, bukan? Saya tahu Anda sudah mempertimbangkan pilihan Anda. Anda harus tahu bahwa ini adalah yang terbaik, dan satu-satunya pilihan. Aura pemurnian mutiara ilahi Laut Selatan hampir menyentuh wajah Qianye Fantian, tapi dia tidak pernah melihat artefak itu sedetik pun. Melihat api keserakahan menyala terang di mata Nan Wansheng, dia tahu bahwa temannya tidak akan pernah mundur, bahkan jika dia tahu bahwa dia sedang dimanipulasi dan dimanfaatkan di setiap langkahnya. Itu karena umpannya terlalu berat untuk dia tolak. Hehehehe, Qianye Fantian tiba-tiba mulai tertawa. Tawa kecil itu akhirnya berubah menjadi tawa gila. Hahaha. Cahaya keemasan keluar dari matanya saat dia memanggil kekuatan suci Brahma Monarch miliknya. Itu seperti 10.000 suara guntur. Itu adalah kekuatan Kaisar Dewa terkuat di wilayah ilahi timur. Rambut dan pakaian Nan Wansheng berkibar-kibar karena tekanan, tapi dia sendiri tidak tergerak sedikit pun. Namun, Raja Laut dan Dewa Laut di belakangnya tidak berjalan dengan baik. Letusan kekuatan telah mengagetkan dan mendorong mereka mundur. Ya, tuanku.
Para Raja Brahma berteriak serempak. Kekuatan sucinya bukanlah satu-satunya yang meletus. Mengabaikan racun yang merusak seluruh tubuhnya seperti iblis yang marah, Qianye Fantian menatap Nan Wansheng dengan mata segelap jurang dan menyatakan, alam dewa kerajaan Brahma mungkin binasa karena racun langit, tapi aku tidak ragu tentang ini. Dia mengalahkanku dengan adil, jadi begitu. Jika kamu mencoba merampok kami saat kami sedang terpuruk, hehehehe, semua keramahannya digantikan dengan tatapan buas yang bahkan Nan Wansheng belum pernah lihat seumur hidupnya. Aku berjanji akan menumpahkan darahmu ke seluruh negeri ini meskipun harga yang harus dibayar adalah nyawaku sendiri. Di negara bagianmu. Kebiadaban Nan Wansheng sendiri terbakar saat dia menyingkirkan mutiara ilahi Laut Selatan dan memanggil kekuatannya sendiri. Kaisar Dewa terkuat di wilayah ilahi Timur dan Kaisar Dewa terkuat di wilayah ilahi Selatan bentrok di atas ibu kota kerajaan Brahma begitu saja, membelah langit menjadi dua. Qianye Fantian jelas sedang ditekan karena kerusakan racun langit, tapi dia tidak mundur satu langkah pun dari Nan Wansheng. Lampu hijau di matanya terang, dan dagingnya menggeliat secara tidak wajar seperti ada cacing tanah di bawahnya, tapi dia tidak menunjukkan rasa sakit sama sekali di wajahnya. Tuanku, para Raja Brahma tidak bisa tidak terkejut. Tidak termasuk pengkhianat Qianye Zixiao, ke-13 Raja Brahma dari alam dewa kerajaan Brahma hadir. Namun, mereka semua menderita racun pemutus pikiran yang melukai surga, dan Kaisar Dewa Laut Selatan, ditemani oleh 6 Dewa Laut dan 2 Raja Laut. Ini seharusnya menjadi markas mereka, namun alam Laut Selatanlah yang memiliki keunggulan absolut. Jika kita memang akan mati, lalu mengapa kita harus membungkukkan punggung dan berlutut di tanah? Raja Brahma pertama menghela nafas sebelum menghapus kesedihannya. Sama seperti Qianye Fantian, dia melepaskan seluruh kekuatannya untuk pertempuran. Kami adalah Raja Brahma. Adalah tugas kita untuk melaksanakan kehendak Tuan kita. Semua Raja Brahma berhenti menahan diri dan menyerang pasukan alam Laut Selatan. Racun langit memangsa mereka hidup-hidup, tapi saat ini mereka sudah tidak peduli lagi. Di tanah, para tetua dan utusan dewa juga menegakkan punggung mereka. Racun langit tidak dapat disembuhkan. Jika mereka memang akan mati, paling tidak mereka akan mati dengan bermartabat. Membunuh. Mereka tidak lagi berusaha menakut-nakuti pasukan alam Laut Selatan. Jadi perintahnya bukanlah untuk mengusir musuh atau mempertahankan wilayah mereka. Itu untuk mengubah musuh mereka menjadi mayat yang dingin dan tak bernyawa. Nasib kerajaan Brahma Monark telah ditentukan sejak kata itu diucapkan. Mereka tidak bisa menang, karena mereka mempercepat kematian mereka sendiri hanya dengan menggunakan kekuatan mereka sendiri. Jadi mereka akan membunuh. Ya. Mereka akan membunuh musuh-musuhnya dengan segala yang mereka miliki. Mereka tidak mampu untuk menunda pertempuran ini. Yang bisa mereka lakukan, hanyalah menggunakan semua kartu truf mereka dan menghancurkan musuh-musuh mereka dalam waktu sesingkat mungkin. Lagi pula mereka semua akan jatuh ke neraka, jadi sebaiknya mereka menyeret seseorang ke bawah bersamanya. Qianye Fantian bergoyang dan menyerang Kaisar Dewa Laut Selatan dengan ledakan energi. Pada saat yang sama, Raja Brahma, Dewa Laut, dan Raja Laut semuanya beraksi. Fragmen spasial berjatuhan seperti hujan deras saat ledakan tersebut merobek struktur ruang dalam sekejap. Setidaknya lusinan pusaran air dimensional telah muncul tepat di atas ibu kota. Jari-jari Nan Wansheng bersinar dengan energi emas saat dia menghentikan kekuatan Qianye Fantian dengan mudah. Meski berdiri di tengah badai spasial, senyumnya menjadi lebih buas dari sebelumnya. Apakah ikan itu mencoba memecahkan jaring?
Dasar cacing-cacing yang sekarat dan menyedihkan, mengira kamu punya kekuatan untuk menjatuhkan kami bersamamu. Bang! Cukup jentikan jarinya untuk mengirim Qianye Fantian terbang jauh, jauh sekali. Dia menertawakan Kaisar Dewa sejenak sebelum menyerbu menuju menara di sisi lain ibu kota. Dia ada di sini untuk mengambil artefak kehidupan abadi untuk dirinya sendiri, bukan untuk membantai alam dewa kerajaan Brahma. Qianye Fantian mencoba mengejar Nan Wansheng, tetapi seteguk darah merah bercampur hijau menakutkan keluar dari tenggorokannya terlebih dahulu sebelum dia bisa melakukan apapun. Meski begitu, dia mengejar Kaisar Dewa Laut Selatan segera setelah reaksi yang tidak disengaja. Racun pemutus pikiran yang melukai surga tidak hanya membunuh Raja Brahma dan Sesepuh Brahma, namun juga secara besar-besaran menghambat aliran energi mereka yang dalam. Akibatnya, kerajaan Brahma Monarch berada pada posisi yang sangat dirugikan meskipun jumlah mereka lebih banyak. Raja Neraka Laut Barat dengan mudah menghempaskan dua Raja Brahma yang berusaha menjegalnya. Dia tertawa meremehkan aura kacau dan wajah menyakitkan mereka sebelum berkata, "Kamu bisa saja kalah dengan bermartabat, tapi tidak, kamu hanya perlu mempermalukan dirimu sendiri, bukan?" Raja Brahma ke-8 dan Raja Brahma ke-13 tiba-tiba terkekeh berbarengan. Di saat yang sama, cahaya keemasan yang tidak biasa melintas di kedua mata mereka yang gemetar. "Saudara-saudara," Raja Brahma ke-8 berkata dengan suara jiwa yang hanya bisa didengar oleh Raja Brahma. "Kami akan, sampai jumpa nanti." Raja Brahma ke-8 dan Raja Brahma ke-13 mengaum dan menyerang Raja Laut Neraka Barat. Ada dua ancaman besar yang harus diwaspadai di alam dewa kerajaan Brahma. Yang pertama adalah Qianye Fantian, dan yang kedua adalah Raja Brahma dengan keinginan mati. Ini adalah sesuatu yang Qianye Yinger katakan pada Yun Ce dan Chi Wuyao saat mereka masih bersiap untuk menyerang wilayah ilahi timur. Seorang dengan warisan Brahma Monarch sangat kuat baik dari segi kekuatan dan jiwa mereka. Mereka tidak hanya dapat mengembangkan jiwa Brahma yang mandiri, mereka juga dapat melakukan teknik bunuh diri yang disebut Abu Jiwa Brahma melalui energi jiwa Brahma. Oleh karena itu, bukanlah ide yang baik untuk menyerang alam dewa kerajaan Brahma dengan paksa. Sebaliknya, kita harus menyudutkan mereka dan menemukan alat yang cocok untuk menanggung beban teknik itu bagi kita. Kabar baiknya adalah, kami memiliki alat dan umpan yang kami miliki. Qianye Yinger jelas tahu siapa yang harus digunakan dan apa yang harus digunakan ketika dia membicarakan rencananya. Dua bagian tersulit dari rencana ini adalah bagian di mana kita menyudutkan kerajaan Brahma Monarch, dan bagian di mana kita meminimalkan kewaspadaan alat dan memaksimalkan keinginannya. Jangan khawatir, Abu Jiwa Brahma adalah kartu truf utama Raja Brahma, dan karena belum ada seorang pun yang mampu memojokkan alam dewa kerajaan Brahma, maka abu tersebut tidak pernah digunakan, artinya baik alam dewa naga maupun alam laut selatan menyadari keberadaannya. Ketika Raja Brahma ke-8 dan Raja Brahma ke-13 terbang menuju Raja Laut Neraka Barat, Raja Brahma lainnya telah berputar untuk menjaga Raja Brahma tetap di tempatnya dengan seluruh kekuatan mereka. Mereka tidak membela diri bahkan ketika Dewa Laut memanfaatkan celah tersebut untuk melubangi tubuh mereka. Tekanan gabungan dari 10 Raja Brahma terlalu besar bahkan Raja Laut Neraka Barat dapat segera membebaskan diri. Dalam sekejap Raja Brahma ke-8 hanya perlu melingkarkan tangannya di pinggang Raja Laut, dan Raja Brahma ke-13 memegang kaki kanannya. Raja Laut Neraka Barat mencibir dan meledakkan kekuatannya. Ledakan jarak nol mematahkan tulang lengan dan dada kedua Raja Brahma, dan darah muncrat dari bibir mereka,
tetapi mereka tidak pernah melepaskan Raja Laut Neraka Barat. Di saat yang sama, bekas luka emas mulai muncul di seluruh tubuh mereka, dan cahaya keemasan membanjiri mata mereka. Lonceng alarm berbunyi di dalam kepala Raja Laut Neraka Barat saat hawa dingin yang mengerikan menusuk tulang punggungnya. Dia berseru, apa yang kamu lakukan?" Merasakan sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi, Raja Laut Neraka Selatan tiba-tiba mengubah target dan menyerang Raja Brahma ke-8. Ledakan energi menyebabkan punggung Raja Brahma ke-8 ambruk ke dalam, namun bekas luka emas masih menyebar dengan kecepatan yang luar biasa. Pada saat yang sama, jiwa Raja Laut Neraka Selatan mulai berteriak padanya untuk melarikan diri sejauh mungkin dari dunia. Trio Abu, Jiwa, Brahma. Kedua Raja Brahma meneriakkan kata-kata terakhir dalam hidup mereka sebelum cahaya keemasan menyelimuti mereka berdua, dan meledak tanpa peringatan. Ledakan emas itu tampak seperti matahari di langit. Itu bukanlah kekuatan yang bisa dilepaskan oleh kedua Raja Brahma meskipun mereka 2 kali lebih kuat dari mereka, dan itu disertai dengan jeritan mengerikan dari Raja Neraka Laut Barat. Nan Wansheng kembali menatap bawahannya yang terluka karena terkejut, tapi dia hanya terbang lebih cepat menuju menara tempat objek keinginannya berada. Tubuh Raja Brahma ke-8 dan Raja Brahma ke-13 telah berubah menjadi debu emas selama ledakan. Raja Laut Neraka Barat terlempar seperti kantong darah yang rusak. Tubuh bagian atasnya tampak seperti pecahan porselen, dan kaki kanannya hilang sama sekali. Mengatakan bahwa dia dimutilasi dengan parah adalah sebuah pernyataan yang meremehkan. Dia adalah salah satu dari 4 Raja Laut yang agung. Entah bagaimana, dia mampu selamat dari penghancuran diri 2 Raja Brahma. Ledakan emas yang mengerikan telah menakuti Raja Laut Neraka Selatan dan 6 Dewa Laut, tetapi tidak membuat Raja Brahma pertama dan Raja Brahma kedua menjadi takut. Mereka menyerang Raja Laut Neraka Barat dan meluncurkan kekuatan penuh mereka ke Raja Laut Neraka Barat yang sedang sekarat. 2 ledakan lagi terjadi sebelum ledakan emas itu memudar sepenuhnya. Kali ini, Raja Laut Neraka Barat hancur berkeping-keping menjadi potongan daging dan tulang sebelum dia sempat menjerit. Kaisar Dewa Laut Selatan melihat ke belakang lagi dengan keterkejutan yang mendalam di matanya. Pertempuran baru saja dimulai, tetapi banyak nyawa telah hilang. Alam Dewa Kerajaan Brahma sedang sekarat saat mereka bertempur, jadi pasukan Laut Selatan berpikir bahwa mereka bisa melangkahi mereka dan lebih banyak lagi. Mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan kehilangan Raja Laut Neraka Barat hanya dalam beberapa saat. Keempat Raja Laut semuanya adalah Master Ilahi tingkat 10. Mereka berada di urutan kedua setelah para Kaisar Dewa, belum lagi mereka mengabdi pada alam Dewa Laut Selatan, alam terkuat di wilayah Ilahi Selatan. Dan dia pergi begitu saja, begitu saja. Murid Raja Laut Neraka Selatan telah menyusut menjadi jarum. Wajah ke-6 Dewa Laut berkedut hebat. Siapapun bisa meledakkan pembuluh darahnya sendiri. Faktanya, hal ini sangat sering terjadi pada praktisi mendalam yang terpojok. Meledakkan pembuluh darah dalam seseorang berarti meledakkan seluruh kekuatan di dalam pembuluh darah dalam seseorang. Tentu saja, ini adalah proses yang lambat. Itulah mengapa hanya sedikit orang yang menggunakannya sebagai teknik membunuh meski mereka berada di ambang kematian. Musuh hampir selalu dapat melarikan diri ke jarak yang aman sebelum seseorang dapat meledakkan pembuluh darahnya yang dalam. Namun, kedua Raja Brahma itu telah menghancurkan dirinya sendiri jauh lebih cepat dari biasanya, dan ledakan yang diakibatkannya sangat dahsyat hingga bahkan seorang Raja Laut pun hampir terbunuh seketika. Hehehe. Para algojo Raja Laut Neraka Barat, Raja Brahma pertama,
dan Raja Brahma kedua tidak terlihat terlalu baik meskipun mereka berhasil. Darah mengalir di bibir mereka, dan wajah mereka mengerut kesakitan. Mereka bunuh diri setiap kali menyerang dengan kekuatan penuh. Tapi mereka tertawa. Mereka tertawa dalam kesedihan dan tekad yang suram. Ini adalah abu jiwa Brahma, kata Qianye Zixiao di belakang Raja Neraka Laut Selatan. Itu adalah teknik yang memungkinkan Raja Brahma meledakkan kekuatan suci melalui jiwa Brahma dengan segera. Kamu harus berhati-hati. Raja Laut Neraka Selatan mengepalkan tangannya dan menggigil. Kematian Raja Laut Neraka Barat pasti akan menyebar ke seluruh wilayah ilahi selatan. Ini adalah kerugian yang tak terbayangkan bagi alam Dewa Laut Selatan. Brahma Soul Ashes, siapa yang bisa membayangkan bahwa alam Dewa Brahma Monarch akan memiliki teknik bunuh diri yang mengerikan ini? Siapa yang mengira bahwa dua Divine Master level 9 yang sekarat akan mampu mengalahkan Divine Master level 10 puncak? Tidak ada seorang pun yang lemah di kerajaan Brahma. Raja Brahma pertama mengucapkan kata-kata yang dikenali oleh setiap penghuni wilayah ilahi timur. Ini adalah masalah kebanggaan dan keyakinan. Demi kesejahteraan dan masa depan Brahma Monarch, kami bisa mengakui, tunduk, dan menanggung apapun, tapi kami tidak akan pernah membiarkan siapapun menginjak harga diri kami yang terakhir. Adapun dia, Raja Brahma pertama menunjuk ke arah Qianye Zixiao. Dia bukan Raja Brahma, dia hanya seekor anjing. Tidak ada yang menyadari bahwa cahaya gelap dan menakutkan bersinar dengan kacau di bagian terdalam pupil Qianye Zixiao. Heh! Raja Laut Neraka Selatan perlahan mengangkat kepalanya dan menatap musuh-musuhnya. Penghinaannya sebelumnya telah berubah menjadi kekesalan mendalam dan niat membunuh. Alam Dewa Kerajaan Brahma benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Kami akui bahwa kami meremehkan Anda. Tapi kamu juga mempercepat kematianmu sendiri. Dia mendorong ke depan dan menyebabkan ruang itu sendiri runtuh. Raja Brahma pertama dan Raja Brahma kedua segera terlempar ke belakang saat dada mereka meledak bermandikan darah. 6 Dewa Laut memperbarui serangan mereka setelah Raja Laut Neraka Selatan menyerang Raja Brahma pertama dan Raja Brahma kedua. Situasi segera menjadi beberapa kali lebih buruk bagi Raja Brahma yang putus asa. Kaisar Dewa Laut Selatan sangat terkejut ketika dia merasakan kematian Raja Laut Neraka Barat, tetapi dia hanya ragu sesaat sebelum menyerbu menuju tujuannya dengan kecepatan tinggi. Yun Ce berdiri di atas menara dan memperhatikan semuanya. Saat ini, dia sedang menatap Qianye Fantian meskipun Nan Wansheng sedang menuju ke arahnya. Menara itu benar-benar kosong karena para penjaga telah mati karena racun pemutus pikiran yang melukai surga beberapa hari yang lalu. Gu Zu juga tidak terlihat. Kaisar Dewa Laut Selatan segera memanggil pemungut iblis penghilang roh dan menggempur formasi penyegelan di sekitar menara. Formasi tersebut hancur dalam serangkaian kilatan dan suara keras. Beberapa napas kemudian, Qianye Fantian akhirnya berhasil menyusul Nan Wansheng, namun dia terjatuh ke lututnya dan memuntahkan seteguk darah beracun begitu dia menyentuh tanah. Dia tidak berani merawat lukanya. Dia memelototi Kaisar Dewa Laut Selatan dan menggerakkan tangan kanannya ke dadanya. Yun Ce menyipitkan matanya dan berjongkok sedikit, siap untuk beraksi pada saat itu juga. Ada dua monster tua yang tersembunyi di menara rahasia di barat laut ibu kota Brahma Monarch. Itulah yang dikatakan Qianye Yinger padanya saat itu. Mereka disebut Qianye Wugu dan Qianye Bingzu. Mereka adalah kakekku dan kakek buyutku, Huff. Orang-orang di alam dewa masih mengingat nama mereka, tapi saya yakin tidak ada yang tahu bahwa mereka masih hidup di dunia ini. Bahkan di sini, di alam dewa kerajaan Brahma, hanya ada 5 orang termasuk saya yang mengetahui hal ini.
Mereka membayar harga khusus dan memperpanjang umurnya menggunakan segel kehidupan dan kematian primordial. Setelah itu, mereka mengasingkan diri di samping artefak untuk tetap hidup dan menemukan cara untuk memasuki dunia di luar guru ilahi. Semua indera mereka tersegel saat berada dalam kultivasi terpencil, dan saya yakin Kianye Fantian akan memanggil mereka di saat-saat terakhir. Tapi dia hanya bisa melakukan itu menggunakan Brahma Soul Bell. Ini adalah rahasia terbesar alam Brahma Monarch, fakta bahwa nenek moyang mereka masih hidup. Ketika Kianye Yinger akan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Kianye Fantian, dia secara khusus memerintahkan Guzu untuk menutup bagian ingatannya agar tidak diketahui oleh Yun Che dan Xia Qingyue. Kianye Fantian juga bertanya kepada Guzu tentang hal ini, meskipun Guzu telah berbohong dan mengatakan kepadanya bahwa ingatannya telah dihapus, bukan disegel. Hasilnya, Qi Wuyao mampu mengungkap segel di lautan jiwa Kianye Ying dengan mudah menggunakan jiwa kaisar iblisnya. Secara alami, dia dengan cepat mengingat semua ingatannya tentang leluhur dan segel kehidupan dan kematian primordial. Benar, sama seperti alam Yama dan alam surga abadi, alam dewa kerajaan Brahma juga menikmati perlindungan nenek moyang mereka. Meskipun mereka tidak setua tiga leluhur Yama, fakta bahwa mereka berhasil bertahan selama ini akan mengejutkan setiap makhluk hidup di dunia. Di era primordial, segel kehidupan dan kematian primordial lebih rendah daripada pedang leluhur penghukum surga dan roda bayi jahat dari segudang kesengsaraan. Itu adalah harta karun surgawi terbesar ketiga di dunia, dan memberikan kehidupan abadi kepada penggunanya. Setelah alam dewa kerajaan Brahma memperoleh segel kehidupan dan kematian primordial, mereka menghabiskan banyak waktu untuk meneliti cara menggunakannya. Akhirnya, mereka menemukan cara untuk memicunya sebagian pada generasi Kianye Wugu. Yun Che memperhatikan telapak tangan Kianye Fantian dengan cermat. Saat dia mengeluarkan Brahma Soul Bell, dia akan menunjukkan dirinya dan merebut artefak itu. Kianye Fantian tiba-tiba menghentikan gerakannya seolah dia baru saja mengingat sesuatu. Alih-alih mengeluarkan Brahma Soul Bell, dia menggambar sesuatu di udara dan menciptakan penghalang isolasi di sekeliling dirinya. Baru setelah itu dia mengeluarkan Brahma Soul Bell dan membunyikannya, menutupi area itu dengan cahaya keemasan. Rencananya gagal, Yun Che tidak punya pilihan selain mundur dalam diam. Bang! Terjadi ledakan lagi, dan sebagian kecil dari formasi penyegelan yang menutupi menara hancur total. Pada saat itulah suara bel memasuki menara. Cahaya dari semua formasi penyegelan menghilang seketika, dan bagian tengah menara tiba-tiba runtuh ke dalam. Kemudian, seorang lelaki tua keriput terbang keluar dan langsung menuju Nan Wansheng. Itu tidak lain adalah Guzu. Heh! Nan Wansheng menyerang sambil mengucapkannya dengan muram. Kamu lagi, kamu orang tua sialan. Ekspresinya tiba-tiba berubah drastis. Penglihatannya memutih seketika, tidak. Dua kekuatan raksasa jatuh dari langit dan mendarat di kanan dan kirinya. Retakan dimensional yang panjangnya sekitar 500 km menghancurkan penghalang suara yang tiada duanya dan menghempaskan Nan Wansheng dengan keras. Kaisar ilahi tergelincir di tanah sejauh puluhan kilometer sebelum akhirnya berhenti. Kulitnya sedikit pecah-pecah, dan darah mengalir di lengannya. Dua sosok pucat muncul berdampingan di depannya saat dia menurunkan tangannya.